Selamat pagi anak-anak kelas 1. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Sudah siap belajar? Hari ini kita sudah di tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Kita akan membahas tentang belajar di kelas. Mungkin anak-anak belum pernah ya belajar di kelas. Nah, sebelum nanti kita bisa masuk sekolah kembali, kita belajar dulu ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, silakan kalian buka tematik 1E halaman 121. 121. Kalau sudah, perhatikan ya. Sebelum bel tanda masuk kelas berbunyi, melati dan regu piketnya sudah selesai melaksanakan piket. Membentuk regu piket dilaksanakan secara musyawarah. Bermusyawarah harus sesuai aturan. Hari ini kita akan belajar tentang pembuatan aturan di rumah. Jika di sekolah terdapat peraturan, maka di rumah pun juga ada peraturan. Sebagai contoh, ketika kalian hendak berangkat sekolah, apakah yang kalian lakukan? Ya, berpamitan kepada orang tua. Setelah berpamitan dengan orang tua, barulah anak-anak bisa pergi ke sekolah. Seperti lagu berikut ini, mari kita bernyanyi bersama. Nah, anak-anak, itu tadi lagu Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Bagaimana? Sudah bisa bernyanyi lagu Pergi Belajar?
Kalau belum bisa, nanti berlatih lagi ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman berikutnya. Silahkan anak-anak buka tematik 1E halaman 123. Mari membaca cerita di bawah ini dengan intonasi yang tepat. Peraturan di rumah. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Melati dan teman-temannya berbaris di serambi. Melati menyiapkan barisan dengan lantang. Barisan paling rapi disuruh masuk kelas lebih dulu. Bu Retno memimpin para murid berdoa. Bu Retno lalu bertanya jawab tentang aturan di rumah. Peraturan di tiap keluarga berbeda-beda. Peraturan di rumah dibuat oleh orang tua. Peraturan di rumah harus dipatuhi oleh anggota keluarga. Peraturan dibuat agar kegiatan di dalam keluarga bisa berjalan dengan lancar. Bu Retno mengajak para siswa untuk selalu menaati peraturan. Demikian tadi cerita peraturan di rumah. Anak-anak, nanti silakan anak-anak coba kembali membaca peraturan di rumah dengan intonasi yang tepat. Setelah selesai membaca peraturan di rumah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan singkat. Dengan singkat ya anak-anak. Silakan anak-anak siapkan pensil. Jika nanti sudah ketemu jawabannya, anak-anak silakan tulis di halaman 123. Jawabannya tulis di atas garis. Dan pertanyaan pertama, apakah aturan setiap keluarga itu sama? Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, jawabannya berbeda-beda. Silahkan anak-anak tulis ya. Kalau sudah, pertanyaan nomor 2. Siapa yang membuat aturan dalam keluarga? Siapa yo? Siapa? Ya, orang tua. Ayo ditulis jawabannya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Siapa saja yang mematuhi aturan di rumah? Siapa, ayo, yang harus mematuhi aturan di rumah? Ya, jawabannya semua anggota keluarga. Pertanyaan keempat, apakah setiap keluarga memiliki aturan? Jawabannya, ya, memiliki. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Mengapa dibuat aturan dalam keluarga? Kenapa ya ada aturan dalam keluarga? Dan jawabannya adalah supaya tertib dan lancar. Baik anak-anak, kalau sudah menuliskan jawaban dari pertanyaan, kita lanjut ke bagian C, melengkapi kalimat. Ya, kita masih di halaman 124. 124. Mari melengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan kata yang sama artinya.
Nomor 1. Melati pandai bercerita. Persamaan kata pandai adalah, siapa yang tahu apa nama lain pandai? Ada yang tahu? Ya, jawabannya pintar. Maka anak-anak sekarang silakan menuliskan pintar sama seperti di layar ya. Nomor 2, Melati mematuhi aturan di rumah. Persamaan kata mematuhi adalah, ada yang tahu apa kata lain dari mematuhi? Ya, betul. Mentaati. Pasti ada yang lupa ya. Tidak apa-apa. Sekarang silahkan ditulis. Nomor 3, bel tanda masuk sekolah berbunyi. Persamaan kata bel adalah, ada yang tahu atau tidak? Ya, Ibu beritahu ya. Persamaan kata bel adalah lonceng. Soal nomor 4, semua peraturan harus kita patuhi. Persamaan kata peraturan adalah, ayo, apa nama lain dari peraturan? Ya, ada yang tahu? Ya, tata tertib. Lanjut, nomor 5. Para siswa berdoa sebelum belajar. Persamaan kata siswa adalah, ya, murid. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 125. Dalam melakukan kegiatan di rumah, ada aturan yang harus kita patuhi. Dalam mengerjakan soal penjumlahan juga ada aturan. Kita sudah bisa menjumlahkan 2 bilangan 2 angka dan 1 angka dengan cara bersusun. Sekarang kita akan menjumlahkan bilangan 2 angka dengan cara bersusun panjang. Ya, jadi ada soal nomor 1. 24 ditambah 32 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, di situ ada terdapat kotak-kotak kosong yang harus dilengkapi. Kita akan uraikan. 24 terdiri dari 20 tambah berapa? 4, benar. Jadi 24 itu sama dengan 20 tambah 4. 24. Di bawahnya bilangan 32 diuraikan menjadi 30 tambah berapa? 2, betul. Nah, kan sudah diuraikan. Sekarang kita akan jumlahkan, ya, menjumlahkan dari yang paling kanan. Menjumlahkan dari yang paling kanan, ya. Paling kanan itu ada 4 lalu 2. Kita jumlahkan 4
tambah 2. Berapa 4 tambah 2? 6. Kalau sudah, ke depannya 20 ditambah 30 menjadi 50. Ya, sekarang kita jumlahkan. 50 ditambah 6 sama dengan berapa? 56. Begitu ya anak-anak, mudah kan? Pertama anak-anak uraikan dulu 24 menjadi 20 tambah 4. Kemudian 32 diuraikan menjadi 30 ditambah 2. Setelah itu kita akan jumlahkan bersusunnya ke bawah ya. 4 tambah 2 sama dengan 6. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Langkah yang terakhir tinggal dijumlahkan. 50 ditambah 6 sama dengan 56. Anak-anak harus banyak berlatih ya, supaya ingat aturan penjumlahan. Kita lanjutkan berikutnya. Selanjutnya, penjumlahan bersusun pendek. Pada penjumlahan bersusun pendek, anak-anak tidak perlu lagi menguraikan ya. Kita mau langsung menjumlahkannya langsung ke bawah. Sebagai contoh nomor 1, 13 ditambah 44. Yang dijumlahkan bagian belakang dulu, 3 dan 4. Sama dengan 7. Tulis 7, lalu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 57. Kok bisa 57 Bu Guru? Dari mana tadi? Ya, diulangi ya. Dari bersusun ke bawah. 3 tambah 4 menghasilkan 7. 1 tambah 4 menghasilkan 5. Lanjut nomor 2. 31 tambah 47. Ya, anak-anak tengok. 1 tambah 7 sama dengan berapa? Ya, 8. 3 tambah 4 sama dengan 7. Sehingga 31 ditambah 47 menghasilkan 78. Mudah ya anak-anak? Jangan lupa nanti di tematik halaman 125 sampai 127 anak-anak kerjakan ya sebagai latihan. Sedangkan halaman 127 yang kerjakan soal-soal berikut ini, silakan anak-anak juga kerjakan secara mandiri ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bagian E, menyebutkan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Bu Retno membawa biji jagung, lalu mengajak para siswa menghitung. 32 biji jagung dimasukkan ke dalam botol air minum. 43 biji jagung ditambahkan lagi ke dalam botol. Botol minum digoyang-goyangkan oleh Bu Retno. Muncullah suara nyaring dari botol yang digoyang. Botol berisi biji jagung bisa dipakai untuk main musik. Akan enak didengar bila dipadu dengan alat musik ritmis yang lain. Melati dan teman-temannya memperhatikan contoh alat musik yang diperlihatkan Bu Retno.
Mari memperhatikan alat musik ritmis berikut ini. Anak-anak silakan perhatikan. Ya, coba anak-anak sentuhlah alat musik kendang. Sekarang sentuhlah gambar rebana. Selanjutnya marakas, tamborin, tifa. Nah, anak-anak, itu tadi contoh alat musik ritmis. Alat-alat musik ritmis itu tidak menghasilkan nada. Jadi, jika dipukul tidak akan menghasilkan bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, melainkan hanya satu nada. Makanya alat musik ini disebut ritmis. Perhatikan video berikut. Membuat lagu enak didengar. Menggambar dengan warna-warni membuat lukisan menjadi indah. Tahukah kalian gambar atau simbol sila keempat? Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bermusyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Setelah video pembelajaran, anak-anak bisa mewarnai simbol sila keempat Pancasila ya. Nah, anak-anak, kita sudah hampir di penghujung video pembelajaran ya. Namun kita sudah berhasil mengetahui beberapa hal seperti aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua kita adalah ayah dan ibu. Lalu contoh alat-alat musik ritmis adalah gendang, tifa, rebana, tamborin, dan marakas. Kemudian anak-anak jangan lupa ya untuk melakukan refleksi halaman 130. Apakah hari ini saya senang sudah memahami pembuatan aturan di rumah? Kalau senang, maka anak-anak beri warna di lingkaran yang ada di depan kalimat ya. Kemudian senang mengetahui berbagai alat musik ritmis. Jika senang, maka lingkarannya diwarnai. Yang ketiga, senang bisa menjumlahkan dua bilangan dengan lebih cepat. Kalau anak-anak senang, lingkarannya boleh diwarnai ya anak-anak. Jangan lupa juga setelah ini melakukan aksi. Aksimu adalah menaati aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua di rumah. Jadi kalau orang tua memberikan peraturan, nanti kamu wajib mematuhinya ya sebagai seorang anak yang pintar. Karena sudah belajar peraturan ya, sekarang harus menaati peraturan.
Terima kasih atas perhatian anak-anak dari awal hingga akhir video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa patuhi peraturan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.